Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Setiap hari Jumat sering kita mendengar bahwa di kesempatan di awal khutbah, khatib juga mengajak kepada jamaah salat Jum'ah untuk senantiasa mengingat apa yang sering disampaikan Bilal sebelum khatib naik mimbar. Melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imami yakhutubu faqad laghawt." Apabila kamu berkata kepada temanmu, diamlah pada hari Jumat, sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat tiada guna. Hadis riwayat Al-Bukhari. Melalui hadis ini, kita semuanya yang hadir di masjid ini, kita semuanya yang saat ini duduk di tempat yang mulia ini, diingatkan untuk menjadi pribadi yang bisa menjaga diri kita untuk tidak banyak berbicara, agar kita semuanya mampu memahami situasi, keadaan di mana, kapan, dan dengan siapa saat ini kita sedang berbicara. Karena hal ini sangatlah penting. Kita ingat bahwa bukan hanya pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah saja, namun juga dalam kita berkomunikasi dengan orang-orang lain. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan saudara kita, ketika kita sedang berbicara dengan teman-teman kita, ketika kita berbicara dengan mitra bisnis kita dalam kehidupan kita setiap harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia di mana saja, tidak hanya di kota, tidak hanya di desa, siapa saja ada kecenderungan untuk suka berbicara. Kecenderungan manusia memang suka didengarkan daripada mendengarkan orang lain. Kita bisa amati, kita bisa melihat bersama-sama dalam sebuah rapat, dalam sebuah pertemuan. Bisa dipastikan ada saja orang yang selalu ingin diperhatikan. Ada saja orang yang ingin mendominasi pembicaraan, dan tentunya dia tidak mau mengalah dengan pendapat yang dimilikinya. Ketika menanggapi pembicaraan pun, ia cenderung mengedepankan akunya dengan menonjolkan diri dengan apa yang dimilikinya. Di mana saja sama hal yang seperti itu akan selalu kita temui. Tentu ini adalah wajar. Tentu ini adalah manusiawi.
Kenapa manusiawi? Ya, memang seperti itu. Namun jika kadarnya terlalu sering, namun ketika kita selalu melihat seperti itu, malah akan menjadi kontraproduktif dan mengakibatkan dampak yang sangat negatif sekali dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jika komunikasi tidak berimbang, jika komunikasi tidak berlangsung dengan baik, maka orang lain akan bosan dan tidak menanggapi apa yang sedang dibicarakan. Sehingga disinilah pentingnya keseimbangan dalam berbicara. Mari kita perhatikan berapa telinga yang kita miliki. Telinga kita ada 2, mulut kita ada 1. Ini artinya kita manusia diharapkan untuk banyak dan sebanyak-banyaknya mendengarkan orang lain daripada kita berbicara. Artinya mulut kita 1, kita dibatasi agar untuk selalu berbicara ketika penting, ketika perlu. Kalau tidak perlu, kita dianjurkan untuk tidak berbicara. Yang kita bicarakan adalah hal yang baik, yang kita sampaikan adalah hal yang penting. Dan gambaran kita miliki 2 telinga artinya kita diharapkan untuk mampu mendengarkan orang lain, untuk mampu bersabar ketika ada orang lain berbicara. Kita diharapkan untuk bisa mendengarkannya. Kemudian dalam kitab Sifat Al-Syafwah, Imam Ibnu Zawji mencatat sebuah riwayat tentang Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang menyampaikan 4 pesan yang sangat mendalam. Nomor 1, ketika engkau melihat mereka kurang memuliakanmu, katakanlah, ini karena dosa yang telah kulakukan. Ketika engkau melihat teman-temanmu memuliakan dan menghormatimu, katakanlah dalam hatimu, ini karena kualitas kebajikan yang mereka miliki. Ketika kau melihat orang yang lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya melakukan dosa dan maksiat, maka dia lebih baik dariku. Dan ketika kamu melihat orang yang lebih tua darimu, katakanlah pada dirimu sendiri, katakanlah pada diri kita sendiri, bahwa orang ini telah mendahuluiku dengan iman dan amal saleh, maka dia lebih baik dariku. Melihat dari riwayat ini, kita diajarkan untuk selalu mengintrospeksi diri kita. Kita diajarkan untuk selalu menilai diri kita secara pribadi sebelum menilai orang lain. Bisa jadi yang menilai tidak lebih baik dari yang dinilai. Kita diajarkan untuk berbaik sangka, husnudzon, sebagai jalan pembuka pendewasaan diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk kita semuanya memiliki tata krama dan etika dalam berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lisan kita ibarat pisau yang bermanfaat jika digunakan untuk yang baik. Namun sebaiknya dengan lisan ini mampu menciptakan sebuah bencana yang sangat besar ketika digunakan dengan tidak bijak. Bukan hanya melukai diri kita sendiri, tapi dengan ucapan bisa melukai banyak hati. Dengan ucapan yang kurang tepat bisa melukai banyak orang. Bukan hanya luka yang bisa sembuh dalam waktu pendek, namun luka itu adalah luka yang dalam. Luka itu bisa menyayat hati orang-orang yang mendengar perkataan kita. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya,
aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Mayoritas kesalahan anak Adam adalah pada lidahnya. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang mana itu bisa menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak-anak kita semuanya, keturunan kita senantiasa dianugerahi hati-hati yang sangat jernih, hati-hati yang selalu ingat kepada Allah, dan perkataan lisannya selalu perkataan yang menyejukkan kepada orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga lisan ini, menjaga lisan kita untuk tidak banyak berbicara hal-hal yang tidak penting, dan semoga kita semuanya senantiasa bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang lainnya di mana kita tinggal dengan perilaku yang mulia, sehingga kerukunan tercipta, kebahagiaan akan selalu hadir, dan kita semuanya bisa hidup rukun bertangga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.